hari ini ya, Masya Allah saya bersyukur ya sekali karena pagi tadi lah kurang lebih jam-jam setengah enam saya baca pesan dari salah satu ya teman ya sahabat saya yang dia menceritakan tentang apa tantenya yang setahun yang lalu didiagnosa dokter terkena kanker kanker usus atau kanker anus. Ingat, saya coba saya lihat sebentar. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dia menceritakan ya setahun yang lalu itu ya kanker usus ya kanker usus ya. Jadi Masya Allah dia menceritakan bahwa keadaannya dengan sangat parah ya. Setahun yang lalu dia kena kanker, lalu keadaannya sudah parah, benjolan membesar dan maaf tidak bisa buang air besar juga dan berdarah nggak berhenti. Beliau memang disarankan untuk kemoterapi, tapi beliau nggak mau dan subhanallah teman saya ini memang juga termasuk salah satu yang sangat rajin memposting postingan saya juga. Saya bilang kepada beliau ya kalau belum kalau masih ada peluang lain jangan kemo dulu, saya bilang. Ya. Akhirnya beliau nggak kemo dan mengikuti pola-pola yang saya share ya di sosmed saya di Instagram terutama. Beliau menjauhi pantangan-pantangan kanker ya. Kemudian meminum beberapa tumbuhan-tumbuhan ya, tanaman-tanaman yang diracik gitu. Nggak spesifik ya, ada minum habatus sauda, kemudian minum minyak zaitun dan rutin puasa Daud ya. Jadi selama setahun beliau puasa Daud dan Masya Allah tabarakallahnya ini baru beliau cerita itu kan benjolan tadi mengecil ya, beliau mengecil dan beliau sekarang sudah bisa buang air besar kembali. Jadi minggu lalu dia cerita nih, dokternya bilang bahwa kankernya bersih, benjolannya sudah nggak ada. Alhamdulillah beliau juga sudah mulai menerapkan pola-pola yang saya sampaikan itu. Dan Masya Allah ya, jadi ada lagi yang jantung koronernya sembuh. Lagi-lagi ini bukan karena saya, tapi karena Allah yang berkehendak. Kemarin juga saya bertemu dengan salah satu pengusaha yang beliau ya mungkin Bapak Ibu kenal lah ya, tapi saya nggak usah cerita. Jadi beliau lehernya itu sudah lama mengalami kayak kaku spondilosis cervical gitu kan, dan pakai neck collar gitu. Kemudian saya sempat cerita kepada beliau, memang dulu saya belajar ilmu tentang membenarkan atau membetulkan tulang belakang ini. Kemudian saya nggak praktek lagi karena sibuk dakwah di masjid-masjid seperti itu, tapi saya masih ada teman-teman yang senior yang guru saya juga lah yang masih praktek, dan kemarin saya sempat referkan beliau ke salah satu guru saya tersebut dan Masya Allah tabarakallahnya juga baru sekali terapi juga beliau sudah merasakan kelegaan lah pada lehernya. Nah, Bapak sekalian, apa hubungan cerita saya ini dengan tema kita hari ini? Jadi, kalau kita bicara iman ya, iman itu sesuatu yang naik dan turun. Ya. Iman itu sesuatu yang naik dan turun. Dia suatu hal yang sunatullah lah. Kalau kata Nabi SAW mengatakan bahwa al-iman yazid wa yanfus. Kata Nabi itu iman itu naik dan turun. Maka ya kalau turun ya jangan turun-turun banget lah. Tapi kalau boleh saya katakan kita harus mengupgrade iman kita. Jadi kalau boleh saya katakan di saat seperti ini ya, saya ada postingan juga, ada salah satu video saya itu saya katakan mau ada wabah, mau nggak ada wabah, mau apapun bentuknya, yang namanya orang beriman itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk atau mungkin dia akan mendapatkan ya ujian ya. Bahkan Allah sudah memberikan informasi kepada kita. Apakah kau mengira kau beriman, kata Allah? Padahal belum diuji di antara kalian dan belum jelas di antara kalian orang-orang yang sabar. Jadi mau ada wabah mau nggak ada wabah hidup kita itu memang ada ujian. Dunia pun adalah ujian. Ya, maka kata kunci dari ujian atau mungkin kata kunci atau solusi dari sebuah ujian adalah apa-apa yang Allah jelaskan, apa-apa yang Allah firman dalam Al-Quran. Ya. Banyak sekali kalau kita mau bahas ya, banyak sekali kita mau. Tapi salah satunya adalah kata Allah Subhanahu wa taala ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya kita diminta untuk meningkatkan kesabaran. Kesabaran itu apa? Menjauhi, salah satunya menjauhi yang dilarang oleh Allah dan meningkatkan ketaatan kita pada Allah. Itu salah satu definisi dari sabar ya.
Seperti itu. Jadi menjauhi yang dilarang oleh Allah, sabar di situ dan meningkatkan apa yang sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Maka boleh saya katakan, jadi kalau ditanya sekarang secara iman kita dalam menghadapi pandemi atau mungkin apalah namanya new normal segala macam, yang saya pribadi juga nggak tahu konsep new normal itu kayak apa gitu, nggak tahu karena tiap tempat kan beda pemahaman gitu kan, ala kulli hal. Tapi saya katakan mau menghadapi kondisi apapun ya, iman tuh harus terus di-upgrade. Pertanyaannya upgrade-nya kayak upgrade-nya iman tuh kayak apa? Atau menaik levelkan iman itu kayak apa? Ya. Maka yang harus kita tekankan di sini adalah bahwa Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang itu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan ubah nasib kalian sebelum kalian ubah. Yang diubah itu apa sih? Persepsi, keimanannya dinaikkan, ya. Ibadahnya, aktivitasnya semua dinaikkan. Maka dengan itu sebenarnya Allah akan ubah nasibnya, ya. Dan kalau boleh saya katakan ya, keadaan seperti sekarang ini bisa jadi akan ada wabah-wabah yang lain, bisa jadi akan ada ujian-ujian lain. Nah, mumpung lagi ujian, persiapkan diri kita dengan iman, dengan ketakwaan. Mumpung lagi ujian, ya, mumpung lagi ujian. Maka subhanallah, kalau boleh saya katakan, bentar. Jadi subhanallah, kalau boleh saya katakan, masa ujian seperti ini inilah saatnya kita menaikkan kapasitas iman kita, baik secara kualitas atau kuantitas. Duhanya dinaikin, tahajudnya mungkin yang masih bolong, dikuatkan lagi untuk niat tahajud malam. Tilawahnya mungkin yang masih bolong-bolong dalam sehari nggak baca Quran, atau sudah baca tapi nggak terlalu banyak, naikkan terus. Itulah konsepnya sebenarnya, ya. Karena iman, kan sudah saya sampaikan, iman bagi seorang mukmin itu adalah imunitasnya dia. Iman bagi seorang mukmin adalah imunitas. Buktinya apa? Mari kita buktikan. Kata Nabi SAW, contoh. Zikir pagi itu, kata Nabi SAW, adalah perisaimu, kata Rasulullah. Benteng kalian di pagi sampai sore harinya. Lalu sore harinya disuruh zikir sore. Lihat, benteng, perisai. Bayangkan sebuah bangunan yang terlindungi, itu kan bahasa Nabi. Tapi secara bahasa fisiologis atau bahasa fisiknya, banyak sekali keberkahan dan secara fisiologis yang kita dapatkan dari mendengarkan atau membaca ayat-ayat Allah melalui zikir atau apapun. Itu yang pertama. Lalu sore malam harinya ketika kita mau tidur, kata Nabi SAW, Nabi mengajarkan apa? Nabi mengajarkan kita untuk berzikir sebelum tidur dengan membaca zikir-zikir atau wirid-wirid sebelum tidur. Ada surat Al-Mulk, ada surat Sajadah, segala macam, dan banyak sekali. Itu kan jadi perisai semua. Ya. Ada lagi secara fisik Nabi jelaskan. Apa yang Nabi jelaskan? Nabi katakan asyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu perisai, kata Nabi. Perisai itu kan pelindung. Itu saya katakan tadi. Iman kita itu imunitas. Tanpa sadar, ketika orang mengupgrade imannya, sekalian, maka subhanallah, ya, baik secara kualitas atau kuantitas, maka imunitas dia pasti meningkat. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, ada atau tidak ada wabah, ada tidak ada pandemi, apapun bentuknya, protokol hidup kita itu protokol Islam, gitu kan. Protokol hidup kita, protokol Islam. Ya, jangan berubah.